Baik, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Hari ini saya ingin berbagi tentang semua manusia itu lahir berdosa akibat daripada dosa Adam. Nah, kita tahu bahwa manusia pada mulanya diciptakan suci, yaitu Adam, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga karena Allah itu benar, Allah itu suci, maka Adam juga diciptakan menjadi manusia yang suci. Tetapi yang perlu diingat juga, pada waktu Allah menciptakan manusia, maka Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk bisa memilih taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah. Maka karena Allah memberikan kehendak bebas, maka Allah membuat satu pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat, agar pohon itu tidak boleh dimakan oleh Adam. Jadi pohon itu ada akibat konsekuensi daripada kehendak bebas yang Allah berikan kepada Adam. Mungkin kita semua bertanya seperti ini. Kalau seandainya Allah tidak memberikan kehendak bebas, seandainya Allah tidak memberikan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu kepada manusia, kepada Adam, maka jelas Adam tidak akan jatuh di dalam dosa. Jadi apakah kehendak bebas itu jahat? Apa kehendak bebas itu tidak baik? Maka menurut saya, kehendak bebas itu adalah satu yang sangat baik yang Allah berikan kepada manusia. Kenapa saya katakan sangat baik, Bapak Ibu? Karena yang pertama, Allah tidak ingin menciptakan kita manusia seperti robot. Kalau tidak ada kehendak bebas, maka kita hanya mengikuti apa yang Allah mau. Kalaupun kita melakukan hal yang benar, itu wajar. Kenapa? Karena tidak ada kehendak bebas, kita tidak bisa memilih yang jahat, maka itu adalah hal yang wajar dan kita itu seperti robot, hanya melakukan apa yang Allah inginkan. Tentu Bapak Ibu dan kita semua tidak ingin seperti robot, ya, hanya mengikuti apa yang Allah mau. Dan yang kedua, dengan adanya kehendak bebas, dengan adanya pilihan, maka pada waktu saya memilih taat kepada Allah, itu lebih menunjukkan kualitas iman daripada saya, sehingga saya memilih taat kepada Allah. Jadi saya berikan contoh, mungkin seorang pemuda yang jatuh cinta, ada mungkin wanita yang Kristen, takut Tuhan, tapi mungkin tidak terlalu cantik, tetapi ada juga wanita-wanita yang mungkin cantik sekali, tapi tidak takut Tuhan. Maka ini adalah pilihan. Jadi kehendak bebas itu diberikan pada waktu orang memilih taat dengan menggunakan kehendak bebas itu, maka menunjukkan dia lebih beriman kepada Allah. Maka inilah kita melihat salah satu kegunaan daripada kehendak bebas. Lalu kalau menurut saya, larangan Allah kepada manusia untuk tidak boleh makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itu adalah larangan yang penuh dengan kasih. Karena mungkin jumlah pohon di Taman Eden itu sangat banyak, bisa jadi ratusan, bisa jadi juga ribuan. Tuhan hanya mengatakan satu saja yang tidak boleh dimakan. Tuhan tidak mengatakan kepada Adam, semua pohon tidak boleh dimakan, hanya satu yang boleh dimakan. Tapi Tuhan katakan semua pohon boleh dimakan, hanya satu yang tidak. Berarti jelas larangan itu adalah larangan yang penuh dengan kasih. Tetapi apa yang dilakukan oleh Adam? Adam dan Hawa akhirnya makan buah pohon itu. Maka yang terjadi, Bapak Ibu, bukan hanya Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, tapi seluruh umat manusia itu juga menjadi berdosa. Saya melihat beberapa firman Tuhan yang mengungkapkan akan hal ini. Misalnya yang pertama, Roma 5 ayat 12 katakan seperti ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dikatakan dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa satu orang itu? Pada waktu kita membandingkan dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 22, maka kita mengetahui bahwa satu orang itu adalah Adam. Karena dikatakan sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Akibat dosa maut, mati, maka dalam persekutuan dengan Adam semua orang itu mati. Jadi kita melihat akibat daripada dosa Adam, maka seluruh umat manusia
itu berdosa. Jadi dia lahir dalam kondisi berdosa. Bukan manusia itu, bayi itu lahir dalam kondisi suci, tidak. Tapi akibat dosa Adam, maka semua manusia berdosa, maka manusia lahir pun dalam kondisi berdosa. Mazmur 51 ayat 7 mengatakan seperti ini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Tentu pemazmur tidak ingin mengatakan bahwa dalam kandungan ibu dia sudah berbuat dosa. Dia menendang perut ibunya, bukan seperti itu. Tetapi pemazmur ingin mengatakan bahwa secara status, bahwa dalam kandungan dia sudah berdosa. Kenapa dia sudah berdosa secara status? Akibat daripada dosa Adam. Jadi walaupun dia belum berbuat dosa, tapi secara status manusia lahir dalam kondisi berdosa, dalam kondisi hitam, pekat, bukan suci. Lalu Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Seluruh manusia. Kenapa semua manusia berdosa? Akibat daripada dosa Adam itu sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mungkin kita juga bertanya, mengapa Adam yang berbuat dosa, kok kita semua yang merasakan akibat daripada dosa Adam? Mungkin kita akan protes kepada Adam, kita akan marah kepada dia, tetapi perlu diingat, kenapa seperti itu? Karena Adam itu adalah perwakilan daripada manusia. Misalnya, saya berikan contoh, pada waktu ada tim sepak bola Indonesia main, ya, pada waktu dia cetak gol, maka mungkin kita semua akan loncat, kita semua akan gembira, kita semua akan senang. Padahal yang bermain adalah siapa? 11 orang dan tim sepak bola itu. Tapi kenapa kita turut senang? Kenapa kita turut sukacita? Karena mereka bukan hanya mewakili diri mereka atau tim sepak bola Indonesia, tapi mereka mewakili seluruh warga Indonesia. Maka sebagai warga Indonesia, kita semua turut senang. Sama juga dengan Adam pada saat itu. Pada waktu dia berdiri di hadapan Tuhan, maka dia berdiri bukan hanya untuk dirinya, tapi dia berdiri mewakili seluruh umat manusia. Maka pada waktu Tuhan menghukum Adam, menjatuhkan dosa itu kepada Adam, bukan hanya kepada Adam saja, tapi kepada seluruh manusia yang diwakili oleh Adam. Nah, oleh karena itu, kita semua akibat daripada dosa Adam, kita semua lahir dalam kondisi berdosa. Kita semua lahir dalam kondisi gelap, kita semua berdosa akibat daripada dosa Adam. Nah, kalau begitu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa diselamatkan kalau kita semua lahir dalam kondisi berdosa? Maka untuk hal itu, maka kita tunggu sesi selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.